Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Informasi. Jadi sebelumnya saya ingin mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Dewi Novitasari, saya sendiri. Yang kedua Mariana, yang ketiga Novia Dewiyanti, yang keempat Raja Diantri Utami, yang kelima Tita, yang keenam Wulansari Papalia. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Sistem Informasi Akuntansi. Sistem informasi akuntansi itu apa sih? Ia adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk mendukung semua fungsi akuntansi dan berbagai kegiatan termasuk auditing, akuntansi keuangan dan pelaporannya, manajerial atau manajemen akuntansi dan pajak. Yang paling banyak mengadopsi sistem informasi akuntansi adalah audit dan modul pelaporan keuangan. Subsistem SIA memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung memengaruhi pemrosesan transaksi keuangan. SIA terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi mendukung proses operasi bisnis harian. Yang kedua, sistem buku besar atau pelaporan keuangan. Yang ketiga, sistem penutupan dan pembalikan. Merupakan pembalikan dan penutupan dari laporan yang dibuat dengan jurnal pembalik dan jurnal penutup menghasilkan laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, pengembalian pajak, dan lain-lain. Selanjutnya masuk ke karakteristik SIA. Karakteristiknya yang membedakan dengan subsistem lainnya itu, yang pertama, SIA melaksanakan tugas yang diperlukan. Yang kedua, berpegang pada prosedur yang relatif standar. Yang ketiga, menangani data rinci. Yang keempat, berfokus historis. Yang kelima, menyediakan informasi pemecahan minimal. Fungsi penting yang dibentuk SIA pada sebuah organisasi antara lain. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Selanjutnya yang terakhir adalah manfaat dari SIA. Manfaat dari SIA itu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan sharing knowledge. Yang keenam, menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Selanjutnya, sistem informasi keuangan. Apa itu sistem informasi keuangan? Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang berkaitan informasi yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, mengenai masalah keuangan perusahaan, menyediakan informasi yang mencakup semua transaksi keuangan dan kontrol terhadap sumber daya keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari SIM atau Sistem Informasi Manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Secara umum, sistem informasi keuangan memiliki sistem pemasukan yang terdiri dari subsistem data processing, didukung oleh internal audit subsistem yang menyediakan data dan informasi internal. Model sistem informasi keuangan. Berikut ini ada beberapa model sistem keuangan, yaitu subsistem input keuangan dan subsistem output keuangan. Subsistem input keuangan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem informasi akuntansi menyediakan data input bagi aplikasi keuangan. Yang kedua, subsistem audit internal membuat SIA dalam menyediakan data dan informasi internal dengan penelitian khusus yang dilakukan auditor terkenal. Ketiga, subsistem intelijen keuangan mengumpulkan informasi dari elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi
arus uang masyarakat keuangan, pemegang saham dan pemilik serta pemerintah. Subsistem output keuangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem peramalan, yaitu melakukan peramalan jangka panjang 5-10 tahun ke depan untuk menyediakan dasar bagi pencernaan dasar bagi perencanaan strategi. Subsistem manajemen dana, yaitu berkaitan dengan arus uang, melainkan perusahaan. Yang ketiga, pengendalian, yaitu menyiapkan anggaran operasi tahunan dan kemudian menyediakan informasi umpan balik kepada manajer sehingga mereka dapat memantau biaya aktual dibandingkan dengan anggaran. Tujuan sistem informasi keuangan yaitu dapat pula beberapa tujuan sistem informasi keuangan terbagi menjadi 2. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan yang mampu menghubungkan kantor satker ke jenjang di atasnya. Yang kedua, mendukung efisiensi atau efektivitas dan kelancaran penyusunan laporan keuangan sebagai upaya mencapai peningkatan optimal laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navia Dewi Yanti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi manufaktur. Sebelumnya, kita bahas dulu arti yang paling luas dari manufaktur. Jadi, manufaktur ini adalah proses merubah bahan baku menjadi produk. Sedangkan definisi secara umumnya yaitu manufaktur adalah suatu proses yang kompleks yang melibatkan berbagai variasi sumber daya dan aktivitas perancangan produk, pembelian, pemasaran, mesin dan perkakas, penjualan, perancangan proses, pengiriman material, dan customer service. Jadi, sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Ruang lingkup dari sistem informasi manufaktur ini meliputi sistem perencanaan manufaktur, rencana produksi, rencana tenaga kerja, rencana kebutuhan bahan baku, dan sistem pengendalian manufaktur. Baiklah, saya Mariana. Saya akan menjelaskan tentang manfaat dari sistem informasi manufaktur. Manfaat digunakannya sistem informasi manufaktur di perusahaan adalah yang pertama itu hasil produktif perusahaan lebih cepat dan tepat waktu karena sistem informasi manufaktur menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Yang kedua, perusahaan lebih cepat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Yang ketiga, arsip lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. Dan yang terakhir, sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik. Hasil produksi semakin cepat, tepat, dan berkurangnya jumlah sisa bahan yang tidak terpakai. Sekian yang dapat saya jelaskan, terlebih dan kurang saya mohon maaf. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi pemasaran. Pengertian sistem informasi pemasaran adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk perusahaan. Prinsip pemasaran.
Pemasaran terdiri dari kegiatan perorangan dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Keterangan. Yang pertama, intelijen pemasaran adalah informasi yang mengalir ke perusahaan dari lingkungan. Yang kedua, informasi pemasaran internal adalah informasi yang dikumpulkan di dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah komunikasi pemasaran adalah informasi yang mengalir keluar dari perusahaan ke lingkungan. Model sistem informasi pemasaran. Ada subsistem input pemasaran. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi yang menyediakan catatan penjualan yang terinci. Yang kedua, subsistem penelitian, mengumpulkan data mengenai segala aspek operasi pemasaran penjualan, terutama aspek-aspek yang berkaitan dengan pelanggan atau calon pelanggan. Dan yang terakhir adalah subsistem intelijen, mengumpulkan data informasi mengenai pesaing perusahaan. Tugas-tugas dasar intelijen. Subsistem output pemasaran. Ada subsistem produk. Semua software yang menginformasikan manajer mengenai produk tersebut. Subsistem tempat. Berbagai saluran distribusi digunakan perusahaan untuk menyalurkan produknya ke konsumen. Subsistem promosi. Memberitahukan manajer mengenai penjualan langsung dan periklanan. Ada subsistem harga. Dalam subsistem harga ini ada dua pendekatan. Yang pertama adalah penentuan harga berdasarkan biaya, dan yang kedua adalah penentuan harga berdasarkan permintaan. Dan yang terakhir adalah subsistem bauran terintegrasi, memungkinkan manajer mengembangkan strategi pemasaran. Baiklah, saya Raji Dendri Utami akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai sistem informasi sumber daya manusia atau SDM. Nah, pertama kita bahas mengenai pengertian dari sistem informasi SDM. Nah, sistem informasi SDM ini adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, yang membahas tentang sumber daya manusia, mengubah datanya itu menjadi informasi, dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Kemudian, fungsi dari sumber daya manusia ini merupakan sebuah departemen atau divisi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atas kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, seperti perekrutan. Jadi dia ini, SDM ini mengelola mengenai sumber daya manusia dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia itu tersebut. Nah, sumber daya manusia ini adalah faktor produksi yang kompleks apabila dibandingkan dengan faktor produksi lainnya. Mengapa? Karena manusia itu memiliki kemampuan, keinginan, cita-cita, dan emosi yang tidak demikian dengan sumber daya yang lainnya. Kemudian kegiatan utama dari SDM. Nah, pertama itu ada perekrutan dan penerimaan. Perekrutan ini adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Perekrutan ini pekerjaan klasik yang sudah ada dan dilakukan baik untuk keperluan pribadi atau keluarga maupun perusahaan. Yang mana maksudnya itu merekrut pegawai ini dia pekerja klasik yang selalu dilakukan untuk keperluan pribadi maupun keluarga dan perusahaan. Pekerjaan ini memang dapat dilakukan begitu saja tanpa ilmu manajemen tertentu. Hanya berdasar intuisi, apakah seseorang yang akan direkrut itu baik atau tidak attitude-nya dan cocok atau tidak dengan jenis pekerjaannya. Dalam melakukan proses rekrutmen,
ada hal yang perlu diperhatikan agar rekrutmen tersebut menjadi efektif. Misalnya yang pertama posisi atau jabatan yang diperlukan untuk diisi, apakah manajerial atau untuk level staff. Kemudian sebutkan gender yang diinginkan, termasuk juga statusnya. Kemudian tentang usia yang biasanya terkait erat dengan pengalaman kerja dan tingkah laku, pengalaman yang dibutuhkan oleh perusahaan dari calon karyawan yang dapat berpengaruh pada keahlian, kemampuan, dan pengetahuan. Kemudian perhatikan riwayat pengalaman kerja calon karyawan sesuai dengan bidang usaha yang diinginkan. Kemudian yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini memiliki fungsi untuk menjaga kualitas sumber daya manusia dalam organisasi melalui berbagai aktivitas pelatihan, pendidikan, dan pengembangan sebagai upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja. Aktivitas ini dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Jadi pendidikan dan pelatihan ini bisa digunakan untuk pertama mendapatkan kualitas dan kuantitas pegawai yang tepat yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian memberikan informasi kepada pegawai sehingga dapat menambah pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Kemudian memberikan pengertian tentang kewajiban dan tanggung jawab atas suatu jabatan dan tentang tugas-tugas yang terkandung dalam tiap jabatan, serta bagaimana melaksanakan tugas tersebut. Kemudian, kegiatan utama SDM selanjutnya itu manajemen data. Nah, manajemen data ini adalah suatu kegiatan pengolahan data yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi semua yang membutuhkan. Dan yang kemudian penghentian dan administrasi tunjangan. Nah, penghentian ini berfungsi mengelola seluruh tindakan pemutusan hubungan kerja dalam organisasi yang disebabkan karena banyak hal, seperti misalnya habis kontrak, pensiun, meninggal, atau karena suatu kesalahan yang menyebabkan seorang pegawai harus dihentikan. Sedangkan administrasi tunjangan yaitu kegiatan untuk mengelola tunjangan-tunjangan yang harus diberikan kepada pegawai yang masih bekerja maupun pegawai yang sudah pensiun. Subsistem input sistem informasi SDM. Nah, dalam sistem informasi SDM ini ada subsistem inputnya dan juga ada outputnya jelasnya. Nah, sistem informasi SDM ini memperoleh data itu dari berbagai sumber. Data-data yang masuk itu berasal dari internal dan eksternal. Tadi yang sudah saya bahas, yang sudah saya bilang. Kemudian semua data itu dimasukkan ke dalam suatu database yang nantinya akan dikelola menjadi sebuah informasi yang lebih bermanfaat. Informasi yang telah dihasilkan dimanfaatkan oleh subsistem angkatan kerja, perekrutan angkatan kerja, yang artinya itu adalah subsistem outputnya. Jadi yang informasi yang dimanfaatkan itu akan disalurkan atau diberikan kepada para pemakai yang membutuhkan informasi tersebut. Nah, sumber internal dari sistem informasi SDM ini pertama bisa dari sistem informasi akuntansi. Jadi SIA ini suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk menyiapkan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi seluruh pemakai, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Subsistem input informasi SDM ini, data yang diolah ini, terdiri dari data personil dan data keuangan. Kemudian, sumber internal yang selanjutnya bisa didapat dari penelitian SDM. Sistem ini berfungsi mengumpulkan data melalui kegiatan penelitian khusus. Yang pertama seperti penelitian suksesi, di mana penelitian suksesi ini melakukan penelitian apakah seorang pegawai berhasil mencapai kesuksesan dalam bidangnya. Yang kedua, analisis dan evaluasi jabatan, di mana melakukan penelitian apakah seorang pegawai telah melaksanakan tanggung jawab ataupun tugas-tugas sesuai dengan jabatan masing-masing. Yang ketiga, melakukan penelitian keluhan. Ini mengumpulkan data berupa keluhan para pegawai tentang pekerjaan mereka agar pegawai tersebut bisa bekerja dengan lebih maksimal dan tidak mengalami kebosanan. Kemudian, sumber eksternalnya bisa kita dapat dari subsistem intelijensi SDM, yaitu sistem yang bertugas menjelaskan fungsi yang berhubungan dengan pengumpulan data dari elemen-elemen di luar lingkungan. Di mana luar lingkungan perusahaan, yang mana
yaitu elemen-elemen yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan. Nah, elemen-elemen ini meliputi pemerintah, pemasok, pelanggan, dan serikat pekerja. Nah, jadi karena pemerintah termasuk elemen dalam sistem intelijensi SDM ini, karena pemerintah itu dapat menyediakan data informasi yang membantu perusahaan mengikuti berbagai peraturan ketenagakerjaan. Kemudian pemasok ini sebagai contoh perusahaan asuransi yang memberi tunjangan pegawai dan lembaga penempatan lulusan universitas serta agen tenaga kerja yang berfungsi sebagai sumber pegawai baru. Para pemasok ini menyediakan data dan informasi yang memungkinkan perusahaan melaksanakan fungsi perekrutan dan penerjemahan. Kemudian pelanggan. Pelanggan ini termasuk dalam elemen-elemen subsistem intelijensi SDM karena dapat memberikan data dan informasi berupa kepuasan mereka akan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Apakah pegawai perusahaan memberikan pelayanan yang baik atau tidak. Kemudian serikat pekerja, dia itu memberikan data dan informasi yang digunakan dalam mengatur kontrak kerja antara serikat pekerja dan perusahaan. Kemudian database sistem informasi SDM. Nah, jadi data yang diperoleh dari subsistem input sistem informasi SDM dimasukkan ke dalam suatu database yang dirancang oleh perusahaan untuk diolah lebih lanjut agar menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat. Database ini bukan hanya data mengenai pegawai, tetapi mengenai perorangan dan organisasi di lingkungan luar perusahaan yang mempengaruhi arus personil. Kemudian output sistem informasi SDM yang artinya keluaran dari sistem informasi SDM ini akan dimanfaatkan oleh subsistem angkatan kerja. Nah, subsistem angkatan kerja ini melakukan kegiatan mengidentifikasi pengetahuan dan keahlian seorang pegawai yang dibutuhkan oleh perusahaan di masa yang akan datang sehingga kualitas perusahaan untuk selanjutnya akan lebih ditingkatkan lagi. Kemudian kedua, subsistem perekrutan yang dimana melakukan kegiatan perekrutan atau seleksi terhadap calon pegawai nantinya akan menjadi pegawai di perusahaan tersebut. Kegiatan ini tentunya mencari pegawai yang memiliki keahlian berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh sistem angkatan kerja, sehingga pegawai yang diperoleh dapat memenuhi permintaan perusahaan. Yang ketiga, subsistem manajemen angkatan kerja, yang mana bertugas mengatur dan mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi atau perusahaan. Informasi yang diberikan oleh subsistem ini meliputi informasi pelatihan, penilaian, atau evaluasi kerja, evaluasi keahlian, karir, dan kedisiplinan pegawai. Kemudian subsistem kompensasi, yang mana melakukan proses penggajian terhadap pegawai perusahaan dan kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja, serta perhitungan gaji dan bonus. Kemudian subsistem tunjangan, yang dimana bertugas memberikan tunjangan bagi pegawai yang masih bekerja maupun pegawai yang sudah pensiun seperti tunjangan hari raya dan tunjangan pensiun. Dan kemudian yang terakhir sistem pelaporan lingkungan yang dimana bertugas melaporkan informasi-informasi yang berhubungan dengan keluhan, kemudian kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya. Baiklah, sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai sistem informasi. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.